Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, kali ini saya akan mencoba membantu Mas Azam Afwan ya, yang mengalami masalah pada burung merpatinya yang jenis atau tipe-tipe ninggalan, tapi dia kalau ninggalnya terlalu jauh itu biasanya ngerodok turun dari bawah tali ya. Sebenarnya ini saya belum terlalu yakin apakah ini berhasil, tapi teman-teman saya kebanyakan kalau burungnya jenis-jenis yang begitu, yang sering yang tipenya ninggalan, tapi kalau ninggalnya terlalu jauh dia nggak tanggung jawab istilahnya, itu mereka punya kiat ya, punya tips atau punya semacam cara untuk membuat burung itu stabil. Jadi pada kesimpulannya burungnya Mas Azam ini belum stabil karena mungkin dia masih burung-burung muda atau masih dalam tahap setengah jadi lebih, atau sebelum jadi full ya, belum benar-benar player yang udah berpengalaman. Terus solusinya gimana? Ini biasanya teman-teman saya di lapak sering melakukan ini, dan ketika saya ngobrol-ngobrol juga menyarankan melakukan hal ini, karena burung player saya yang namanya bandit itu, dia waktu saya pakai buat lomba itu ninggal tapi ngerodok. Terus kalau dilatih, kalau dia nggak gandeng, kemudian dia belum tinggi atau masih nanggung gitu, biasanya dia juga ngerodok. Tapi kalau ada satu teman saya yang bisa tahu selahnya itu, walaupun dia kelihatannya mau ngerodok itu, dia tahu caranya bagaimana supaya dia naik. Nah, untuk cara yang pertama yang biasa dilakukan teman-teman saya, itu biasanya selalu pindah lapak Mas Azam, dan juga teman-teman yang punya burung seperti itu. Jadi setiap giringan diusahakan pindah lapak, atau selama 2 giringan di satu lapak. Tapi itu pun harus istilahnya diintensifkan caranya ya. Jadi kadang enggak perlu sampai full star itu burung. Jadi di lapak baru ya, seperti awal-awal ngelatih itu ya, dari dekat dulu. Kemudian saat di jarak misalnya berapa meter, entah 300 entah 400, itu kalau dia udah tinggi, coba usahakan diambil yang hampir jam 12, atau dicari selahnya supaya burung itu mau lompat tali atau masuk kolong. Jadi kalau jokinya biasanya itu tahu, oh ini burung ini tipenya kayak gini, jadi mesti saya ambil sekian derajat atau di jam sekian gitu. Itu dilatih begitu terus. Kalau dia udah mulai ngerodok, diundurkan. Jadi di tempat dia nggak ngerodok, sebaiknya jangan diundurkan, di situ saja. Ini tujuannya untuk menstabilkan ya, supaya dia nanti ke belakangnya lebih stabil. Karena kebiasaan burung itu kalau sudah stabil, walaupun dia terlalu mepet sama tali, biasanya dia akan lompat tali gitu ya. Itu yang saya lihat kalau teman-teman saya ngelatih, karena saya sebagai joki lepas ya, jadi saya suka merhatikan, oh gitu. Kalau pas saya istirahat ada teman yang gantiin, terus ada burung-burung yang kayak ngerodok, kayak mau ngerodok begitu, tapi ada joki yang pinter caranya diangkat gini ya, diangkat ke belakang gini, terus dia kok bisa naik gitu. Jadi kejelian joki ini juga perlu. Saya lihat kejelian joki ini juga perlu.
Juga kadang-kadang tenaga yang belum full itu juga bisa menyebabkan burung itu selalu ngerodok. Atau kalau misalnya ninggal ngerodok itu mungkin tenaganya belum full juga. Jadi selama sebelum lomba atau selama dicor itu ya perawatan diperbaiki, dilebihkan biasanya ya. Terus yaitu tadi di jarak misalnya 400 meter dia masih mau ngolong, bisa ngolong, itu di situ dulu. Nanti kalau dia udah ngerodok, coba dilepasin di situ, tambahi sedikit ya. Dia naik enggak? Kalau enggak naik kemungkinan dia udah lelah. Jadi kalau misalnya kita ingin ngecor ya di situ terus. Biasanya burung kalau lelah dipaksakan juga kenceleng, alias dia muter-muter atau bablas atau balik arah atau malah hilang. Gitu ya Mas Azwan. Jadi di titik itu kalau dia ngerodok coba dilepasin satu kali lagi di situ. Kalau dia kok semakin merendah atau mintanya dari jauh udah minta, itu berarti bisa jadi lelah itu Mas Azwan. Jadi kalau bisa dimajuin sama digandengin sama burung yang sekiranya sama ya tenaganya, kecepatannya sama, dia bisa tinggi, tenaganya juga seimbang supaya dia gandeng mau naik terus dikolongkan. Jadi usahakan setiap pelepasan itu dia ngolong. Kalau awal-awal pelepasan itu 300 meter kok udah ngolong, ya di situ dulu. Nah nanti kalau lama-lama dia sudah mulai bertenaga, itu biasanya di 300 atau 400 meter itu sudah mulai banyak ngolongnya. Itu 80%-an lah. Kalau 80%-an udah ngolong, berarti sisanya biasanya yang lepasan awal atau lepasan terakhir itu, yang terakhir karena lelah, yang awal karena masih kelebihan tenaganya kadang-kadang. Jadi di sini memang dia belum stabil dalam mengontrol tenaga dan turunnya. Jadi Mas Azam ini harusnya lebih banyak mengamati juga apakah tenaganya mencukupi atau belum. Itu nanti lama-lama Mas Azam akan tahu ya, akan tahu oh ini burung ini masih cukup tenaganya untuk turun, untuk tinggi. Itu biasanya kelihatan. Makanya saya lebih suka jadi joki lepas karena saya asik ya ngeliatin. Coba ya, oh kalau burung begini ini nanti di sana masih ngolong apa enggak. Biasanya kalau yang terbangnya udah mulai kamplek-kamplek antara dua, dia ngolong agak ngebuang atau dia justru ngesot, atau tiga ya, atau bablas dulu baru balik turun lagi. Itu yang asiknya ya kalau jadi joki lepas itu. Kemudian untuk memastikan kan tanya ya, masa enggak? Wah enggak. Oh berarti pengamatan saya itu mendekati benar, atau ya anggap saja benar ya. Oh berarti kalau burung terbangannya kayak gitu dia tenaganya udah mulai berkurang. Makanya kita sering ya sering memberikan masukan pada jokinya, oh ini udah lelah, ini mau dimajuin atau diistirahatkan dulu. Nah, biasanya teman-teman dia sengaja dulu atau dimajuin atau biarin lah, ini mau tak cor gitu, bisa jadi begitu. Tapi kalau merpati itu sudah sering ngebuang atau nyangkrip, itu jangan ya, jangan diterbangin terus, nanti jadi kebiasaan dia untuk nyangkrip ataupun ngebuang Mas Azam. Jadi lebih baik kalau udah ngebuang atau udah mulai nyangkrip itu sebaiknya dihentikan. Nanti dingasukan sampai sekian menit ya, misalnya setengah jam gitu baru dilatih ulang. Kalau nanti terbangannya kok ngebuang lagi, didekatkan Mas, jangan sampai dia ngebuang, didekatkan lagi sampai jarak mungkin 50, dilepaskan terus dia turun, diusahakan sampai di betinannya jangan sampai nyangkrip atau ngebuang. Nanti kalau sudah kebiasaan memperbaikinya agak sulit itu.
Itu ya Mas Azam, itu biasanya karena kekurangan tenaga, biasanya dia tenaganya belum full, belum jadi bener badannya, belum banyak tenaganya, itu biasanya gitu burung-burung yang ngesot itu. Atau ada juga teman yang dulu zaman saya pertama kali main kolongan, yang dulu sekali, yang masih kolongan meja, teman-teman itu kayak mendidik burung jable itulah. Biasanya burung jable kan dikasih di rumah ya, dikasih jaring, terus dikasih bendera-bendera itu, terus dilepasin supaya dia lompat jaring terus, lompat bendera terus. Nah itu dia walaupun dia agak capek, biasanya tetap diusahakan lompat, walaupun akhirnya nggak kenceng ya, cuma wiri gitu. Itu kebiasaan dia, karena di rumah pun dilatih begitu untuk lompat tali terus gitu maksudnya. Maka dia akan terbawa walaupun kondisi lelah. Tapi biasanya kalau permainannya selalu di lapak itu, kalau ngerodok gitu biasanya karena lelah sekali atau lelah lah. Jadi dia belum mampu untuk turun di atas kepala, ataupun jam 12 atau jam 11 atau setengah 12 yang memungkinkan dia untuk masuk ke kolong. Kurang lebih begitu ya Mas Azam Afwan. Semoga ini bermanfaat untuk semacam apa ya, ya untuk tips lah, dicoba gitulah. Dan juga teman-teman yang lain ya, yang punya merpati masih sering rodokan kalau gandengnya meninggalnya terlalu jauh. Itu kalau memang sudah stabil itu, walaupun jauh, walaupun dia terbang sendiri saat lomba itu, biasanya tetap masuk kolong. Punya teman saya juga gitu, yang dulu sekali waktu saya awal-awal main di kolong bebas yang sekarang itu, dia juara 2 di BOB atau PB ya, saya lupa itu. Dia walaupun meninggal jauh sekali ya ngolong sendiri terbangnya. Terus waktu bayi juga ngolong, pokoknya dia udah stabil kolong. Dan itu kalau begitu itu biasanya banyak yang masuk 10 besar. Kalau punya teman saya itu kebetulan apa ya, dapat waktu regulernya dapat musuh yang terbangnya kenceng, bisa gandeng, dia kalah losnya, jadi kalah gitu. Oke, semoga ini bermanfaat ya Mas Azam Afwan, dan juga teman-teman bisa dijadikan salah satu cara untuk melatih merpati supaya stabil kolong. Dan ini sudah hampir jam 4 sore, saya mau ngelatih di lapak ya, ngelatih pi, ada 3 ekor sana yang sudah giring bagus. Oh ya, semoga ini bermanfaat untuk dicoba Mas Azam Afwan dan juga teman-teman sekalian. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.